Halo Kopma People. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran dan partisipasi anggota koperasi. Yuk simak baik-baik. Pada penjelasan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapatkan pelayanan dari koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan koperasi. Oleh karena bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan. Menurut Saginum dalam Hendar dan Kusnandi 2005-94, partisipasi dikelompokkan dalam 5 bagian, yaitu yang pertama, partisipasi dalam perencanaan koperasi. Wujud partisipasi ini dapat dilihat dari turut serta anggota dalam memberikan dukungan aktif pada koperasi. Yang kedua, ada partisipasi dalam permodalan koperasi. Partisipasi ini sangat penting karena koperasi sebagai milik anggota harus dapat membentuk modal dari anggotanya, baik simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela maupun simpanan pinjam lainnya. Yang ketiga, ada partisipasi dalam usaha koperasi. Partisipasi ini dapat dilihat dari besar kecilnya minat anggota untuk memajukan koperasi melalui penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan anggota sehari-hari. Nah, yang keempat, ada partisipasi dalam pengawasan. Dengan adanya partisipasi ini, laporan keuangan dan pekerjaan dari pengurus dapat dievaluasi. Yang terakhir, ada partisipasi dalam penggunaan hak dan kewajiban. Wujud partisipasi ini dapat dilihat turut serta hadir dalam rapat anggota dan aktif dalam RAT, mentaati ADART terhadap kebijakan koperasi. Menurut Hendar dan Kusnandi 2005-104, partisipasi anggota dalam koperasi sangat luas yang meliputi partisipasi bidang usaha, permodalan, dan organisasi. Yang pertama, ada partisipasi anggota dalam bidang organisasi. Partisipasi bidang organisasi ini menuntut anggota ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi koperasi, misalnya yang pertama menghadiri rapat anggota, kedua memajukan sarana di dalam dan di luar anggota kepada pengurus dan badan pemeriksa, ketiga memilih atau dipilih menjadi anggota dan badan pemeriksa, ketiga mengawasi jalannya organisasi dan usaha koperasi. Kedua, ada partisipasi anggota di bidang permodalan. Dalam hal ini berarti anggota dituntut untuk terlibat secara aktif dalam memenuhi kewajiban dan ikut serta melaksanakan kegiatan di bidang permodalan. Kewajiban ini bisa meliputi pembayaran simpanan anggota di koperasi seperti simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan kegiatan permodalan yang bukan merupakan keharusan anggota adalah simpanan sukarela. Nah, yang terakhir ada partisipasi anggota di bidang usaha. Partisipasi ini menuntut keterlibatan aktif anggota dalam kegiatan yang bersangkut paut dengan aktivitas usaha koperasi, misalnya yang pertama meminjam atau menyimpan untuk koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam. Kedua, membeli barang-barang di koperasi untuk koperasi yang mempunyai unit usaha pertokoan. Ketiga, menjual hasil pertanian untuk koperasi yang bergerak di bidang pemasaran hasil produksi anggotanya. Ada sisa hasil usaha pasal 45 didapatkan anggota berdasarkan jasa dan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Yang pertama, sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Yang kedua, sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lainnya dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Yang ketiga, besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Selanjutnya,
Menghitung sisa hasil usaha atau SHU. Hak anggota salah satunya mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU yang disesuaikan dengan perhitungan yang sudah ditetapkan. Sisa hasil usaha Kopma merupakan pendapatan Kopma yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa transaksi, jasa simpanan, dan poin keaktifan masing-masing anggota. Perhitungan SHU dapat dilihat dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, SHU atas jasa transaksi adalah apresiasi yang diberikan kepada anggota atas kontribusinya dalam bertransaksi di bidang usaha Kopma Unsil dengan rumus JT sama dengan total transaksi per orang per total transaksi anggota dikali jasa transaksi. Yang kedua, SHU atas jasa simpan adalah apresiasi kepada anggota atas kontribusi anggota dalam bentuk simpanan dengan rumus JE sama dengan total simpanan per orang per total simpanan anggota dikali jasa simpanan. Yang ketiga, ada SHU atas reward poin PSDA adalah reward yang diberikan kepada anggota atas kontribusinya dalam berbagai kegiatan yang dikelola oleh bidang PSDA. Jenis poinnya yang pertama, persiapan atau rapat kepanitiaan kegiatan oleh anggota poinnya 1, pelaksanaan kegiatan sebagai panitia poinnya 2, yang ketiga, pelaksanaan kegiatan sebagai peserta poinnya 1, ketua pelaksana 20% dari jumlah poin ketua pelaksana. Nah, yang terakhir, pengurus CSG sebagai panitia kegiatan poinnya 2 dengan rumus RPP sama dengan jumlah poin per orang per total poin dikali alokasi dana reward poin. Nah, itu dia yang merupakan peran dan partisipasi anggota. Terima kasih.